Sejumlah lembaga dan pegiat kepemiluan menyoroti sanksi pemecatan yang diberikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Mereka menilai pemecatan Hasyim hanya menjadi salah satu contoh kekacauan penyelenggaraan pemilihan umum yang bermula dari berantakannya proses seleksi calon anggota. Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini mengatakan, terdapat berbagai persoalan dalam proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027. Persoalan itu antara lain dugaan kuat adanya praktik lancung terselubung dalam proses seleksi. Titi menduga terdapat lobi-lobi yang dilakukan calon anggota dengan Komisi Bidang Pemerintahan DPR sebelum uji kepatutan dan kelayakan. Sebab, sebelum tahapan ini dilangsungkan, mencuat sejumlah nama yang dinyatakan lolos dan layak direkomendasikan kepada Presiden. Bahkan nama-nama yang mencuat sebelum tes dilangsungkan itu kini menduduki kursi komisioner KPU. Direktur Eksekutif Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership Neni Nurhayati menilai ada persoalan dalam proses seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027, baik dari unsur peserta maupun panitia. Neni mengatakan dalam seleksi tahap ketiga yaitu sesi wawancara, tampak adanya keberpihakan panitia kepada sejumlah calon anggota. Hal tersebut terlihat saat Sekretaris Panitia Seleksi yang juga menjabat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Batiar memuji-muji sejumlah peserta dalam sesi wawancara. Masalahnya, 6 dari peserta yang memperoleh pujian tersebut terpilih menjadi komisioner KPU, termasuk Hasyim Asyari. Anggota Komisi 2 DPR Mardhani Alisera mengamini dugaan para pegiat kepemiluan itu. Ia mengakui terdapat praktik lancung, yaitu tarik-menarik kepentingan calon anggota KPU dan Bawaslu dengan figur di DPR yang disinyalir terjadi salah proses seleksi, termasuk dalam proses seleksi Hasyim. Dugaan adanya tarik-menarik kepentingan itu, Mardhani melanjutkan, makin dicurigai setelah bocornya nama-nama calon anggota terpilih pada hari kedua uji kelayakan dan kepatutan. Wakil Direktur Pusat Kajian Politik UI, Huria mengatakan, praktik hobi-lobi yang dilakukan calon anggota ataupun partai politik dalam proses seleksi calon anggota KPU merupakan konsekuensi logis sistem pemilihan komisioner saat ini. Menurut dia, mekanisme uji kelayakan dan kepatutan mengharuskan terjalinnya komunikasi politik langsung antara calon dan Komisi 2 DPR yang akan memilih penyelenggara sekaligus menjadi peserta pemilu. Huria menyarankan pemerintah mengubah sistem pemilihan calon anggota KPU dan Bawaslu agar penyelenggaraan pemilu menjadi berintegritas, kompeten, dan akuntabel. Misalnya, hasil seleksi calon komisioner diputuskan oleh panitia seleksi bukan DPR. Nantinya, DPR berfungsi menetapkan nama hasil seleksi tersebut untuk segera diserahkan kepada Presiden. Sedangkan anggota tim panitia seleksi calon anggota KPU Bawaslu periode 2022-2027 Endang Sulastri mengatakan timnya telah bekerja sesuai dengan dasar dan mekanisme yang ditetapkan dalam perundang-undangan.